Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Cerita Cinta Zakat Basnas Kabupaten Cianjur. Bersama dengan Bapak Wakil Ketua 1 bagian pengumpulan, yaitu Bapak Kiai Haji Aden. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukum kurban? Mohon Bapak penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini insya Allah kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulhijjah, yang mana salah satu kegiatan penting di bulan itu adalah terkait masalah udhiyah atau kurban. Terkait pertanyaan yang disampaikan bagaimana hukum kurban, nah ini pada awalnya kurban itu adalah sunnah dan sunnahnya sunnah kifayah. Artinya di satu keluarga harus ada yang melaksanakan kurban. Tetapi kurban itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib ketika kurbannya terjadi nadar. Seperti orang sudah berbicara bahwa saya membeli kambing atau membeli sapi untuk dikurbankan. Itu berubah hukumnya menjadi nadar, berarti hukumnya menjadi wajib dan itu harus dilaksanakan. Itu yang terkait dengan hukumnya kurban. Intinya di setiap keluarga itu emang kalau mampu haruslah melaksanakan kurban itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, ada manfaat kurban. Bagaimana Pak untuk penjelasannya? Baik, kurban, ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa atau manfaat bagi kita ya untuk melaksanakan kurban? Tentu saja ya di samping kurban adalah salah satu syiar yang hukumnya sunnah kifayah, bahkan bisa jadi wajib ketika dinadarkan. Secara pahala itu sudah pasti. Dan manfaat yang lainnya kalau secara ukhrawi itu tentu kurban ini menjadikan salah satu yang insya Allah bisa memerdekakan orang yang kurbannya dari siksaan neraka. Ada keterangan yang mengatakan seperti itu, bahwa anggota kita, dimulai kepala, tangan, kaki, dan yang lainnya, itu bisa dimerdekakan, bisa dibebaskan gitu, dengan anggota hewan yang kita kurbankan. Kepala kita bisa dibebaskan dengan kepala hewan, kaki kita, tangan kita, itu satu. Dan itu jelas keterangan seperti itu. Dan ada lagi yang dalam keterangan lain bahwa kurban itu adalah menjadi kendaraan kita. Seperti kita di dunia ini kemana-mana kita butuh kendaraan, dan nanti di akhirat sana kita ketika ba'as itu, ketika kita di alam akhirat, alam kiamat untuk menuju mahsyar, tentu kita pun perlu kendaraan. Dan salah satunya adalah hewan yang dikurbankan oleh kita. Ya tentunya tidak mesti nanti berupa kambing atau berupa sapi, mungkin nanti rupanya mungkin tidak seperti itu. Yang jelas itu akan menjadi kendaraan bagi kita di akhirat nanti. Mungkin manfaat, dan ada lagi manfaat secara sosial di masyarakat. Bagaimana orang-orang yang mungkin saja yang jarang memakan daging seperti itu, maka dengan acara kurban ini banyak mereka bisa makan daging, sehingga gizinya, nutrisinya, kesehatannya gitu, dan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ketiga, siapa orang yang harus berkurban? Baik, siapa yang harus berkurban? Ya tentu secara kerangka umumnya adalah orang muslim ya. Tapi ada kait yang penting, kurban itu diperintah kepada orang-orang yang mampu. Dalam arti yang mampu itu mampu untuk membeli ya, kalau tidak punya, tapi kalau punya itu sudah kategori mampu. Tapi kalau tidak punya hewan kurbannya tetapi punya uangnya gitu, maka itu kategori mampu, dengan catatan selebihnya dari kebutuhan pokok. Saya contohkan begini, ketika hitungan kurban itu dari mulai tanggal 10 ya. Jadi sebelum itu kita tidak dihitung. Bahkan kita hitung dari mulai malam tanggal 10 Dzulhijjah
pas Idul Adha itu kita hitung, kita lihat data keuangan kita. Setelah kita punya makanan untuk kita dan untuk keluarga kita yang wajib kita beri nafkah, lalu kita hitung, adakah uang atau dana selebihnya dari kebutuhan pokok kita yang mampu kita belikan untuk hewan kurban. Boleh dengan kambing, atau ada lagi domba seperti itu ya, tergantung nanti mampunya berapa. Tidak mesti yang ukurannya mampu. Misalnya contoh, kalau yang paling hebat itu di harga, misalnya saya contohkan saja, saya kurang tahu harganya, di angka misalnya 4 juta. Tetapi dia punya uang selebih dari kebutuhan itu hanya sekitar 2,5 juta misalnya. Nah ini kalau membeli yang 4 juta kan tidak mampu jelas. Tetapi ternyata ada hewan kurban yang harganya seperti itu, 2,5 juta misalnya, walaupun mungkin tentu ada kecil, tetapi dengan ketentuan hewan tersebut memenuhi syarat. Kalau dari usia paling tidak 1 tahun, kalau diukur dari giginya sudah ada yang rontok minimal 1, maka belikanlah untuk kurban walaupun dengan harga 2,5. Itu kategorinya mampu. Dan kalau tidak mampu emang tidak diperintah. Dan pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk pertanyaannya ada waktunya kurban. Untuk waktunya kurban itu bagaimana Pak penjelasannya? Baik, kurban itu ada waktunya ya, artinya tidak kapanpun, tetapi ada waktu tertentu, yaitu dimulai dari tanggal 10. Ya, 10 bulan Dzulhijjah. Atau kalau bahasa Cianjur 10 Rayagung itu lebih terkenalnya. 10 Dzulhijjah, tetapi itu memanjang sampai akhir tasrek. Bisa tanggal 10, bisa tanggal 11, tanggal 12, bahkan sampai tanggal 13. Makanya hitungan mampunya juga itu. Saya contohkan, tanggal 10 belum mampu untuk membeli kurban. Tetapi tanggal 11 alhamdulillah dapat rezeki sehingga kita atau mampu untuk membeli hewan kurban tersebut, maka dia diperintah, berarti kategori mampu. Begitupun tanggal 12 atau tanggal 13. Kalau sudah selesai tanggal 13, ya itu sudah habis masa waktu kurbannya. Itu mungkin kalau ternyata misalnya dari tanggal 10 tidak mampu, 11 belum, 12 belum, 13 belum, pas tanggal 14 dapat rezeki gitu. Nah, itu sudah bukan ini lagi, sudah bukan waktunya. Tidak diharuskan untuk kodok kurban seperti itu. Baik. Baik Pak, mungkin itu saja untuk pertanyaan mengenai kurban. Kurang lebihnya mungkin Pak, ada yang mau ada saran atau tambahan mungkin? Oh iya, tentu saya selaku pimpinan Basnas di Wakil 1 di pengumpulan, tentu saya dalam hal ini yang pertama khususnya kepada para UPZ, kecamatan, desa, DKM, dan juga para agnia yang mampu untuk melaksanakan kurban, maka berkurbanlah, karena ini adalah sunnah yang dilaksanakan dari zaman Nabi Ibrahim AS, bahkan sebelum itu juga dari mulai zaman Nabi Adam. Dan ini insya Allah merupakan sunnah yang harus kita laksanakan dan menjadikan salah satu berdampak yang sangat positif, ya. Sangat baik bagi mudhohinya atau yang kurbannya, dan juga untuk secara umum umat atau masyarakat secara luas. Dan bagi khusus kepada para UPZ ya, mohon ini termasuk program Basnas juga dalam pendataannya. Tentu kami mengharapkan Pak UPZ ini sudah mulai mensosialisasikan kepada UPZ desa atau DKM agar mereka ketika melaksanakan kurban agar mendata dan selanjutnya melaporkan kepada kami. Untuk DKM sudah kami kirim aplikasinya biar langsung melaporkan berapa ekor domba atau sapi atau yang lainnya. Dan nanti untuk UPJ kecamatan, mohon ini data tersebut direkap dan segeralah dilaporkan kepada kami Basnas Kabupaten Cianjur. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dicukupkan sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua 1 JADN untuk
waktu dan kesempatannya bisa hadir dalam podcast kali ini. Semoga podcast kali ini membawa berkah bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan semoga saja untuk kita para kaum muslimin khususnya, semoga kita dapat berkorban untuk kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.